Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Ini adalah topik untuk matematika wajib untuk kelas 11 dan juga anak IPA. Oke, ini adalah tentang trigonometri ya. Trigonometri yang sudah kita pelajari mulai dari besar sudut istimewa, dan juga identitas trigonometri. Lanjutannya adalah tentang rumus-rumus trigonometri ini. Maka daripada itu silakan simak karena ini akan masuk ujian kenaikan kelas nantinya. Oke, pada dasarnya untuk materi ini cukup mudah karena rumusnya sudah ditentukan dan kita hanya harus wajib menghafal nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa mulai dari 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Jadi prinsip dasarnya antum semua harus hafal nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa mulai dari sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan begitu juga untuk cos dan tan-nya. Apabila antum sudah hafal itu semua, insya Allah akan bisa menjawab ataupun memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus trigonometri ini. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini sudah kita bahas di kelas. Kita ulangi lagi. Nah, rumus ini intinya ada 4 saja. Yang pertama, kita punya cos A tambah B. Oke, kita punya cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah cos A kurang B akan sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya, tentukan nilai dari cos 75. Nah, cos 75 ini tidak tercatat sebagai sudut istimewa. Tapi ini bisa kita cari nilainya dengan memakai rumus jumlah ataupun selisih. Nah, yang mana cos 75 ini bisa kita urai menjadi cos 45 tambah 30. Nah, 45 dan 30 ini adalah sudut istimewa. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Kalau cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Berarti 45-nya kita anggap A, 30-nya kita anggap B. Sehingga bisa kita urai menjadi cos 45 kali cos 30 kurang sin 45 kali sin 30. Nah, cos 45 setengah akar 2 dikali cos 30 setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah. Nah, itu tinggal antum kali-kalikan. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 dapat 1/4 akar 6. Setengah akar 2 kali setengah dapat 1/4 akar 2. Sehingga ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan angka 1/4-nya menjadi 1/4 dikali akar 2, akar 6 dikurang akar 2. Begitu juga untuk yang B, cos 165. Nah, cos 165 ini bisa kita urai menjadi cos 210 kurang 45. Nah, kita lihat lagi, cos alfa kurang beta ini sama dengan cos alfa kurang cos beta tambah sin alfa kurang sin beta. Nanti ini diurai menjadi cos 210 kali cos 45 tambah sin 210 kali sin 45. Berapa nilai cos 210? Min setengah akar 3. Karena cos 210 ini terletak di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu hanya tan yang bernilai positif. Sedangkan selebihnya negatif. Berarti cos 210 itu sama dengan min cos 30. Karena rumusnya 180 tambah alfa. Ini 180 tambah 30. Makanya nilainya sama dengan min cos 30. Dapatlah min setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Sin 210 sama dengan sin 30. Karena di kuadran ketiga sin juga negatif berarti setengah. Sin 45 setengah akar 2 kalikan. Dapat setengah akar 2 kali setengah akar 3 kali setengah akar 2 dapat min 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Kita bisa keluarkan ini ada min 1/4, ini juga min 1/4. Bisa kita keluarkan min 1/4 sehingga tinggal di dalam jadi akar 6 tambah. Nah, itu untuk rumus jumlah dan selisih cos. Jadi cara mengingatnya mudah saja. Kalau cos itu cos sin sin. Sedangkan cos alfa tambah beta, cos kurang sin sin. Kalau cos alfa kurang beta, cos tambah sin sin. Tinggal tambahkan alfa betanya. Oke, selanjutnya untuk rumus sin. Nah, rumus sin ini sin alfa tambah beta sama dengan sin cos sin.
Jadi angka tambah dia mengikuti pula pada rumusnya. Di sini tambah, maka di sini juga tambah. Jadi sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kurang cos beta tambah cos alfa kurang sin beta. Nah, pada prinsipnya rumus ini wajib hafal. Kalau rumusnya tidak hafal, maka tidak bisa menentukan nilainya. Jaringannya mudah kalau untuk sin itu sin cos kosin, sin cos kosin gitu. Dan angka tambahnya operasinya mengikuti yang dikurung. Nah, untuk sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misal tentukan nilai sin 15. Nah, sin 15 tidak termasuk dalam sudut istimewa. Tapi bisa kita urai menjadi sin 15 sama dengan sin 45 kurang 30. Nah, kita masukkan ke rumus yang sini. Kita uraikan. Sehingga menjadi sin 45 kali cos 30 kurang cos 45 kali sin 30. Sehingga sin 45 setengah K2, cos 30 setengah K3 dikurang setengah K2 kali setengah. Nah, dapat hasil akhirnya nanti 1/4 kali akar 6 kurang akar 2. Begitu juga dengan sin 285. Sin 285 diurai menjadi 240 tambah 45. Nah, prinsipnya untuk sudut-sudut ini yang penting dia merupakan sudut istimewa. Itu sudah kita pelajari di pelajaran trigonometri sebelumnya. Nah, lalu juga ada rumus jumlah sudut pada tangen. Nah, ini rumus yang pertama. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Wajib antum hafal rumusnya. Begitu juga tan alfa kurang beta, dia akan sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 kali tan alfa kali tan beta. Oke, kita lihat contohnya. Tan 105. Nah, tan 105 ini sama dengan tan 60 tambah 45. Ini bisa diurai menjadi 60 tambah 45. Nah, baru masukkan ke rumus yang ini. Sehingga menjadi tan 60 tambah tan 45 per 1 kurang tan 60 kali tan 5. Nah, tan 60 nilainya akar 3, tan 45 nilainya 1 per 1 kurang tan 60 kali akar 3 kali 1. Maka dapatlah hasilnya akar 3, 1 tambah akar 3 ini dibalik 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3. Nah, kalau pada pecahan terdapat angka bentuk akar pada penyebutnya, berarti ini belum rasional. Nah, bisa kita rasionalkan dengan dikalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya tentu lawannya. Kalau di sini ada tambah, maka lawannya, kalau ini di sini kurang, maka lawannya tambah. Berarti kita berpatokan pada penyebut. Jadi kita kalikan dengan 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3. Nah, kalikan seperti biasa. 1 kali 1, 1. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali 1, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, untuk ini bawah cukup 1 kali 1, 1. Min akar 3 kali akar 3 dapat kurang 3. Jadi kalau akar kali akar, akarnya. Sehingga 1 tambah 3, 4. Akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3. Per min 2. Nah, 4 bagi min 2, 2 bagi min 2, min 1. Maka dapat hasilnya min 2 kurang akar 3. Nah, begitu juga contoh B, caranya sama. Intinya antum harus hafal nilai-nilai dari sudut istimewa. Silakan bagi yang belum hafal untuk menghafalnya untuk persiapan ujian kenaikan kelas nantinya. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi rumus jumlah dan selisih, sekarang adalah rumus sudut ganda. Nah, rumus sudut ganda ini ada 3. Yang pertama, sin 2A itu akan sama dengan 2 sin A cos A. Nah, yang kedua, cos 2A. Nah, cos 2A ini ada 3 rumusnya. Yang pertama ini, cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Rumus yang keduanya, cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Sedangkan yang rumus yang ketiganya, cos 2A
sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, ini sama-sama nilai dari cos 2A. Jadi ada 3 pembagiannya. Kalau sin tadi cuma 1, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, sedangkan untuk tan 2A, rumusnya juga 1. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kali 1 kurang tan kuadrat. Nah, kita lihat contoh. Tentukan nilai dari 4 cos kuadrat A, cos kuadrat 67,5, kali dikurang 4 sin kuadrat 67,5 tambah 6 akar 2. Kita lihat ya, ini kan ada 4, di sini ada 4. Nah, 4 yang ini, difaktorkan. Yang mana kita keluarkan. Nah, sehingga tinggal di dalamnya adalah cos kuadrat 67,5 dikurang sin kuadrat 67,5. Ini adalah rumus dari cos 2A. Yang ini. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Yang mana dia sama dengan cos 2A. Berarti 67,5 ini. 67,5 ini adalah A-nya. Sehingga kalau dibalik jadinya 4 cos 2A. A-nya 67,5. Makanya cos 2 kali 67,5 tambah 6 akar 2. Nah, 2 kali 65 adalah 135. Nah, berarti cos 135 sama dengan min cos 45. Sehingga dapat min setengah akar 2 tambah 6 akar 2. 4 kali min setengah jadi min 2 akar 2 tambah 6 akar 2. Ini sudah sama akar 2, berarti min 2 tambah 6 sama dengan 6 kurang 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, kita lihat contoh nomor B. Nah, itu contoh yang paling mudah. Oke, Anda bisa lihat nanti soal yang lainnya. Nanti akan Ustaz bagikan filenya. Oke, yang terakhir adalah rumus hasil kali sinus dan kosinus. Tadi jumlah selisih, lalu sudut ganda. Sekarang yang terakhir adalah rumus hasil kali sinus dan kosinusnya. Dia nanti ada 6 rumus. Yang pertama adalah 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Yang ini juga 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Nah, tadi ini sin cos, ini cos sin. Jadi dia berbeda. Berbeda nanti bentuknya. Makanya rumusnya wajib hafal. Oke, kita lalu ada 2 cos cos, 2 cos beta. Lalu ada 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Nah, jadi kita punya 4 rumus. 2 sin sin, 2 sin cos sin sin, 2 cosis sin sin. Jadi kayak gitu apa? 2 cos 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 cos, 2 sin sin cos cos. Jadi sini hasilnya sama-sama cos, bedanya cuma tambah di sini kurang. Jadi kalau cos cos tambah, kalau sin sin kurang. Kalau sin cos tambah, kalau kosin kurang. Jadi situ saja perbedaannya. Oke, kita coba bahas satu soal. Kita punya 8 cos 45 kali cos 15 ditambah 8 cos 135 kali sin 15. Nah, bisa kita lihat langkah penyelesaiannya. Nah, pertama kita kan punya 8 cos 45 cos 15. Nah, ingat ya, kalau di rumus dia pangkalnya 2. Bukan 8. Nah, di sini 8. Di sini juga ada 8. Nah, ini langkah pertamanya adalah kita mengeluarkan angka 8. Yang mana 8 ini kita keluarkan kan 8 ini kan 4 kali 2.
Di sini 8 juga 4 kali 2, sehingga 4-nya dikeluarkan, maka tinggallah di situ nanti 2 cos 45 cos 15 tambah 2 cos 135 kali sinus 15. Nah, yang uraian tadi yang mana cos-cos, uraiannya di cos alfa tambah beta, di cos 45 tambah 15 tambah cos 45 kurang 15. Begitu juga kosin. Kosin itu sin 135 tambah 15 kurang sin 135 kurang 15. Nah, kembali lagi kita harus hafal. 45 tambah 15, 60. Jadi cos 60. 45 kurang 15 jadinya 30. 135 tambah 15, 150. 135 kurang 15, 120. Nah, nilai cos 60 setengah, nilai cos 30 setengah kali 3, sin 50 setengah, min sin 120 sama dengan min setengah kali 3. Nah, kita lihat ini ada setengah, ini ada setengah. Jadi setengah tambah setengah, 1. Sedangkan setengah akar 3 plus ini min. Berarti ini dengan ini habis, saling menghabiskan. Jadi tinggal setengah tambah setengah 1. 1 kali 4, maka nanti hasil terakhirnya adalah 4. Oke, itu tergantung kemahiran antum menghitung angka-angka pecahan. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja yang untuk antum persiapkan nanti di ujian kenaikan kelas untuk mapel matematika minat, peminatan untuk anak IPA. Oke, sekian terima kasih. Kalau ada pertanyaan, antum bisa lihat lagi contoh-contoh lainnya dari referensi lain. Antum bisa nonton video di YouTube ataupun web-web yang menyediakan layanan matematika. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.